pembina Kepala Sekolah Animasi Padang, Nofrizal MPD, sedangkan pemimpinnya adalah Rafa. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Laporan Komandan Pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Bapak diminta untuk menjadi pembina upacara pada pagi hari ini. Kepada Bapak dipersilakan untuk mengambil tempat. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara bendera dalam memperingati Hari Lahir Pancasila Senin 2 Juni 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Marilah kita tafakur menginginkan cipta mulai. Pembacaan naskah pidato peringatan Hari Pancasila tahun 2025 oleh pembina upacara. Dengan ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini tanggal 1 Juni 2025 kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari lahirnya Pancasila, hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penutan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi bangsa, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumusan besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, dan budaya dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila kita belajar bahwa Bhinneka bukanlah hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologi akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa merumuskan bangsa pada dewa manusiawi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks,
Tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham ekstremisme sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astra Cita, kita panggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, di dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekedar dalam pelajaran formal, tapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintah dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, ekonomi kerakyatan dan koperasi harus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di dunia sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoak, ujaran kebencian, dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga Pancasila ini harus menjadi peringatan bahwa masa depan bangsa bukan di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadilah Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Median Banjir. Menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Pancasila
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami bermohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Dengan tangan mengadah keharibaanmu penuh harap, dengan hati dan pikiran menunduk kusuk penuh kerendahan. Berilah kami rasa syukur atas nikmat-Mu yang tanpa batas, nikmat kebangsaan berbalut cinta, kasih dan sayang. Ya Allah yang Maha Agung, kami bermohon dengan kemuliaan-Mu yang membimbing segala sesuatu. 1 Juni 1945 Engkau bimbing hamba-hamba pilihan dalam perkumpulan bersama. Duduk penuh cinta, berdiri tegak, bersuara, merumuskan cara menjaga Nusantara. Bimbinglah kami ya Allah dengan cara yang sama, merawat anugerah menjaga setiap jengkal tanah Indonesia. Ajarkan hati dan langkah kami untuk berlaku adil tanpa membeda-bedakan. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami berharap dengan kuasa-Mu yang meliputi seluruh semesta, hindarkan negeri kami dari kezaliman, ketidakadilan, ketidakadaban, dan perpecahan. Jauhkan bumi kami dari saling curiga, saling fitnah, dendam, dan permusuhan. Eratkan hati kami dalam persaudaraan sepanjang zaman, sebagaimana pendiri bangsa telah mengajarkan keteladanan. Ya Allah yang Maha Penabur karunia, berkahilah kami agar kami tetap mencintai Indonesia tanpa henti, sehingga kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Ya Allah, jauhkan kami dari azab-Mu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahawa upacara telah selesai. Upacara telah selesai, silakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih Bapak telah menjadi pembina upacara pada pagi hari ini. Kepada Bapak, silakan untuk meninggalkan tempat. Upacara selesai, barisan diistirahatkan. Mohon komentarnya Pak tentang pelaksanaan upacara bendera hari ini.
pengalaman dan apa yang Bapak rasakan terhadap pelaksanaan hari peringatan lahirnya Pancasila. Kembali nilai-nilai Pancasilanya di peserta didik kita, dan alhamdulillah upacara hari ini berjalan dengan baik dengan penuh semangat para pendidik dan peserta didik. Oke, tim Humas, bagaimana peliputan hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Ada yang bisa melaporkan? Ayo. Halo. Siapa?